Seharian ini khotbah saya bukan hanya bicara soal palungan, tapi tentang firman yang akan mempersiapkan kita ke tahun depan. Tahun depan adalah tahun menabur doa dan menuai sukacita. Saya bagi khotbah saya menjadi 5. Itu dia, di ibadah 1 tadi sudah, saya bicara tentang membawa atmosfer kerajaan sorga dalam tempat kerja, rumah Anda, gimana kita bisa menuai kemenangan di alam roh dulu. Nah sekarang di ibadah berikutnya, kita akan belajar dari Daniel, doa di kandang singa dan menuai pemeliharaan Allah. Buka bersama dengan saya, kitab Daniel, pasal yang ke-6, ayat 17 sampai 25. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel itu dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Mungkin kita nggak akan pernah dilempar ke dalam gua singa beneran. Kecuali kalau kita lagi jalan-jalan di kebun binatang lalu nggak hati-hati jatuh ke bawah. Semua singa-singa di kebun binatang hari ini semua dikandangkan dan ada kacanya yang tidak bisa dipecahkan. Tapi hidup kita itu seringkali seperti sarang penyamun. Hidup ini tidak sempurna. Sepanjang tahun ini coba kalau kita perhatikan banyak up atau banyak down-nya. Manusia itu gelap. Dunia ini semakin jahat. Jangan pesimis tapi kita harus tahu bahwa kandang singa itu sungguhan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Allah berjanji di tahun menabur doa tahun depan ini menuai sukacita karena Allah berjanji memelihara. Katakan amin. Pemeliharaan Allah itu jadi nyata sewaktu kita nggak berdaya. Sewaktu musuh kita diperbanyak. Banyak rintangan, banyak himpitan. Jangan tinggalkan Tuhan. Malahan itu menjadi platform, menjadi batu loncatan agar kita melihat pemeliharaannya secara nyata. Daniel alami itu secara fisik lagi. Sungguhan dia dilempar ke dalam gua singa. Kita akan pelajari bagaimana Allah memelihara kita dalam bahaya. Sebab tahun depan, seperti saya katakan di ibadah ke-1, gak ada bedanya sama tahun ini, sama tahun lalu. Setiap tahun ya sama aja sih. Selalu ada suka, selalu ada duka. Peduli amat show-nya apa? Mau tahun macan kayak tahun merak. Tahun merak mana ada ya? Gak ada ya. Tahun kambing lah, apalah. Life is life. Hidup adalah hidup. Dan Yesus datang ke bumi ini. Di palungan dibaringkan. Bukan supaya kita masuk surga semata-mata. Tapi supaya Allah beserta dengan kita. Dia itu ambil arus bawah ketika baby. Bahkan ketika dewasa, Yesus dicobai 40 hari. Bayi di palungan itu telah menjadi juru selamat imam besar kita hari ini. Dan dia berkuasa untuk memelihara kita.
Bukan hanya memelihara iman kita, dia juga berkuasa memelihara fisik kita. The years of our life, tahun-tahun kehidupan kita, dia berkuasa. Dia mampu untuk memelihara keluargamu. Bisnis pekerjaan, bukan berarti hidup kita selalu mulus, selalu bagus, gak ada rintangan. Enggak ya. Udahlah, hidup tuh kayak bisnis. Win some, lose some. Kadang kita berhasil, kadang enggak. Kadang kita menguntung, kadang kita merugi. Ya itulah fakta hidup. But with Jesus, dengan Yesus ada di pihak kita. Yang satu ini pasti, melalui up and down, naik turun kehidupan, Allah selalu ada di sana memelihara kita. Jikalau kita kehilangan berkat materi misalkan, kalau ada sesuatu terjadi mungkin karena kebodohan kita sendiri atau ulah orang lain. Paling tidak Tuhan itu selalu memelihara keselamatan dalam diri kita. Dia selalu memelihara iman kita. Sama Tuhan itu percaya, hidup ini sementara. Peganglah dulu yang kekal. Meskipun Allah bisa memelihara kita sampai ke fisik-fisiknya. Menurut saya ayat-ayat seperti di kitab Daniel ini termasuk Sadrak, Mesak, Abednego. Itu semua dituliskan untuk mencetuskan bahwa Tuhan itu gak hanya bisa jaga kita secara rohani. Tuhan bisa jaga kita beneran. Saya pertama pulang ke Indonesia itu 14 Mei 98. Pas kerusuhan. Teman-teman saya bilang saya gak waras, semua orang pergi kalau yang bisa. Saya kok malah masuk. Saya tinggal di Kanada waktu itu. Saya mengalami banyak pengalaman meskipun gak heboh. Tapi saya pernah di bulan-bulan Juni itu, Mei Juni itu, saya ditodong oleh seseorang dengan pistol. Di tengah jalan. Saya gak tahu alasannya apa, uang dia gak mau. Tuhan itu, kalau bukan karena Tuhan lepaskan saya, kalau Tuhan gak sanggup lepaskan saya secara fisik, saya gak ada di sini berkhotbah. Kalau saya sampai di sini, tolong tengking itu arwah. Ini beneran saya gak pernah kesaksian, gak tahu pernah gak saya kesaksian. Saya tengking orang itu dalam nama Yesus. Karena itu aja yang muncul di benak saya, cepat panggil nama Tuhan. Tiba-tiba muncul ayat loh. Untungnya kalau kita baca ayat sebelum kita dicobai, ayat itu akan berguna. Saya dapat, kan saya tiba-tiba ingat ayat. Ayatnya itu begini, the name of the Lord is a strong tower. Nama Tuhan itu perlindungan, barang siapa lari ke dalamnya, dia diselamatkan. Saya bilang dalam nama Yesus. Orang itu minta maaf sama saya, mengantongkan kembali pistolnya ke dalam jaketnya. Tunduk-tunduk seperti ini kayak orang Korea, sorry sama saya. Pukul 7 malam, kira-kira bulan Mei Juni itu. Let me tell you, my God is powerful. But sometimes kadang-kadang dia memang tidak menolong kita seperti seolah-olah nampaknya gak menolong kita secara jasmani. Pokoknya kita harus percaya bahwa hidup mati itu di tangan Allah. Allah itu sanggup memelihara. Mujizat gak selalu terjadi, tapi Tuhan selalu ada di sini bersama dengan orang percaya. Lembah kelam pun kita bisa lalui, kalau kita gak diluputkan berarti kita diberikan kuasa untuk tabah melaluinya. Allah yang kita sembah itu, dia yang sama yang menyelamatkan Daniel di gua singa. Dan Sadrak, Mesak, Abednego juga bilang begini, kalau Tuhan tidak selamatkan kami dari api, kami tetap tidak akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu, dear Raja atau Baginda. Orang Kristen harus punya keyakinan 100% bahwa Allahnya bertanggung jawab atas hidupnya. Allah itu memelihara. Jangan lewatkan tahun ini dalam keraguan. Jangan masuk tahun depan dalam kebimbangan. Never do that. Karena yang kita hadapi nanti itu up and down-nya banyak. Kadang-kadang up, kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Tapi kita harus mantap dulu di depan. Bahwa aku akan serahkan hidupku sepenuhnya dalam pemeliharaannya. Amin. Coba sekarang kita lihat ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja ini gak sentimen, kita tahu konteksnya. Daniel itu dijebak. Kadang-kadang kita masuk gua singa itu karena ulah manusia, bukan karena salah kita. Ada orang masuk gua karena salahnya sendiri. Apalagi orang yang suka gali lubang, tutup lubang. Kenapa sih banyak orang Kristen itu salahin Tuhan? Misalnya, ada satu orang yang akhirnya sakit. Lalu salah-salahin Tuhan. Padahal Tuhan gak suruh dia
makan atau minum obat diet berlebihan. Nanti kalau sakit, kena lambungnya dan sebagainya, salahkan Tuhan. Ada orang berkata, kenapa Tuhan ambil semua hartaku? Tuhan gak ngambil kok. Salah kelola. Money game dia ikuti karena mau cepat kaya. Jangan salahkan Tuhan kalau outcome-nya kurang bagus. Introspeksi dulu, apakah ada bagianmu di dalamnya? Tuhan gak suruh kok kita itu gambling. Kenapa kalau kita bangkrut lalu sekarang kita tuding Tuhan dan kita kecewa. Lu kecewa sama siapa? Bukannya justru kita harus humble sama Tuhan minta tolong. Kalau sama pejabat aja kita bisa sungkan, apalagi sama Tuhan. Dalam hal ini Daniel masuk ke gua singa karena ulah orang lain. Karena musuh-musuh Injil di perjanjian lama. Karena Daniel mau setia, dia derita aniaya. Tapi raja ini sendiri sayang Daniel. Karena raja ini orang yang gak percaya ya. Ini Raja Babilonia. Dan dia bukan umat pilihan Allah, jadi dia itu penyembah berhala. Buktinya raja ini yang buat berhala kok suruh Sadrak Mesak Abednego menyembah. Raja ini sangat cinta. Kadang-kadang ya anak-anak Tuhan itu dicintai sama orang-orang non-Kristen loh. Kenapa? Bukan karena iman kita, tapi karena perbuatan. Manusia gak bisa lihat iman. Tuhan yang melihat hati. Manusia lihat bukti. Jadi kesaksian di dunia kerja, di sekolah, janganlah lewat koar mulut. Jadi kesaksian itu lewat bukti dulu. Dan Daniel itu disayang, dicinta sama raja. Raja itu sampai nanti bersuara dengan sayu, kalau Anda baca tadi salah satu ayatnya. Karena raja merasa terjebak juga. Akhirnya raja harus diadu dengan pegawai kesayangannya. Daniel itu sangat dicinta karena apapun dikasih dia kelar, raja gak perlu cek lagi, gak perlu audit kerjanya. Selalu bagus. Anda mau jadi kesaksian? Buktikan. Nanti raja juga akan mengagumi Allahmu, Allah yang kau sembah itu. Karena buah-buahmu. Di sekolah juga sama, tunjukkan. Jangan bolosan dan juga jangan nyontek. Mau ngomong apapun juga percuma kalau orang Kristen nyontek di sekolah. Sama aja lah, jangan ngomong soal sorga. Di bumi aja kamu gak bener. Pemeliharaan Allah itu tidak serta-merta. Pemeliharaan Allah itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh. Kalau Anda dan saya sungguh-sungguh, percayalah whatever may happen or may not happen to you, apapun yang bisa terjadi atau tidak terjadi atas hidupmu, semua atas sepengizinan Allah. Tetapi orang kalau hidupnya lika-liku, jangan berkata Tuhan izinkan, itu salahmu sendiri. Tapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita tahu bahwa sekalipun kita bukanlah tanpa salah, tapi nurani kita bersih. Lalu kita kecemplung dalam masalah, ya sudah. Belajar percaya bahwa Allah punya rencana. Saya itu mau hidup demikian rupa tiap hari, kalau saya mati saya gak nyesel. Sungguhan loh, saya itu hidup itu untuk mati. Loh, saya ngomong gini itu bukan berarti mau bunuh diri, bukan. Saya ngomong begini itu, you always have to have death as your front view. Kita harus selalu melihat kematian sebagai pemandangan yang tidak boleh lepas pandang. Nggak boleh lepas tayang di dalam jiwamu. Kita itu hidup untuk suatu hari mati atau Tuhan datang kembali. Jangan menyesal. I live every day supaya nggak menyesali. Setiap holiday dengan keluarga saya akan nikmati. Bahkan saya banyak video keluarga kami. Saya video sendiri. Sampai anak saya malu suatu hari. Karena saya kan gagap teknologi. Jadi video saya itu zaman orang sudah HP-nya begitu. Saya masih video yang gede itu loh. Sampai anak-anak berkata, ganti dong dad videonya. Kameranya maksudnya. I live every day to cherish every moment. Saya hidup setiap hari untuk bisa menikmati, meresapi setiap momen dan saya abadikan. Saya mati gak nyesel. Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu pun mati anytime, any day I'm ready. Are you? Anda siap gak? Karena itu, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan itu, hidup itu murni. Supaya apapun yang terjadi itu kita bisa berkata dan berhak mengucapkannya. Kalau ini Allah berkehendak, kalau ini sepengizinan Allah. Daniel itu gak ada tuduhan masuk ke gua singa. Waktu dia dimasukin ke singa situ, apa alasanmu gigit aku? Satu, aku bukan wagyu. Dia bisa marahin tuh singa. Berani-berani. Lu singa. Bagi orang berdosa.
Tapi lu kucing bagi aku. Kita bisa melihat problema hidup dan berkata, this will not bite me. Ini gak akan menggigitku. Sekalipun kalau aku mati karena ini, aku mati martir bukan sebagai orang berdosa. Berani gak kita hidup murni di tahun 2023? Berani gak? Sehingga kita mengucapkan ini dengan berhak. Kalau apapun terjadi di hidup kita atau tidak, semua sepengizinan Allah. Makanya Daniel punya bos ini ngomong begini, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Bicaralah raja kepada Daniel ayat 17b. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Dia tahu Daniel itu penyembah Tuhan yang tekun. Dialah kiranya yang melepaskan kau. Daniel itu sehari 3 kali dia berdoa. Dan itu di jam kantor juga, tapi raja biarkan. Kenapa? Semua kerjaan kelar ya. Apapun yang dikasih ke Daniel gak hanya jadi, tapi jadi bagus. Jadi raja berkata, lu mau 3 kali, mau 7 kali gak apa-apa. Daniel itu gak ceklokan dan. Karena dia punya kerja dinilai dari produktivitas. Buat apa sih orang kelihatan ceklok tapi buang-buang waktu gak brilian? Tapi ada orang yang gak sama kelihatan caranya kerja, tapi dia kerjanya lebih giat dan menghasilkan. Daniel gak ceklokan. Raja udah gak kejar-kejar lagi, lu bolos gak ya hari ini? Gak ada gitu. Karena Daniel selalu menghasilkan. Ada Daniel di kerajaan Babilonia itu menguntungkan. Makanya dia berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan kau. Ini bukan ecean atau ejekan. Daniel berkata, sana biar raja, biar Allahmu yang bebaskan. Enggak. Ini orang berdosa pun bisa berdoa untuk dia. Semoga Allahmu yang kau doa, yang kepadanya kau doa itu melepaskanmu ya. Aku tidak bisa kehilangan kamu dalam administrasiku. Dari ayat ini, ayat 17 saya temukan bahwa pembelaan Tuhan itu bisa kelihatan juga bagaimana orang yang belum percaya sama Tuhan membela kita. Bayangin. Memang ada musuh-musuh salib. Tetapi kalau sampai hidupmu adalah salib bagi orang lain, itu salah kita sendiri. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu, tidak semuanya jahat. Meskipun mereka masih hidup dalam dosa, tidak semuanya adalah oposisi salib. Tapi akan ada di antara mereka tidak sedikit yang berkata, ini orang Kristen baik loh ini. Dia sendiri belum percaya, tapi dia berkata, Anda baik. Kalau Anda dan saya mau lihat salah satu pemeliharaan Allah yang nyata dalam kehidupan kita orang percaya adalah bagaimana orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi tidak punya agenda pribadi, memusuhimu, cari gara-gara. Mereka yang netral-netral saja, bagaimana cara mereka memandang hidupmu. Kalau mereka bisa mengacungkan jempol atas hidupmu, kemungkinan besar memang ada perkenanan Allah, stempel approval pada dalam hidupmu. Orang-orang Kristen yang membuat orang-orang non-Kristen muak, orang-orang gitu kemungkinan juga membuat Tuhan muak. Ujian sesungguhnya kadang-kadang, apakah seorang anak Tuhan itu asli atau tidak, bagaimana dunia melihatnya. Memang di dunia ini banyak haters. Yang pembenci jangan dimasukkan, itu nggak masuk golongan. Tapi sinners, bukan haters. How sinners view your life. Gimana orang berdosa melihat hidupmu? Itu menunjukkan siapa dirimu sesungguhnya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja sedih lihat ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Raja puasa. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Lihat itu cintanya. Raja puasa. Lu bisa nggak orang-orang yang non-Kristen yang tidak kenal Tuhan mendoakan kita? Up to a limit. Sampai satu titik bisa. Tapi mereka tidak bisa mendoakan kerajaan Allah karena mereka sendiri tidak ada di dalam kerajaan itu. Mereka tidak bisa mendoakan kehendak Allah jadi karena mereka sendiri belum mengenal kehendak Tuhan. Andai kata mereka kenal kehendak Tuhan kan mereka pasti sudah bertobat. Jadi orang-orang di dunia ini bisa nggak mendoakan kita? Bisa. Misalkan kalau ada seorang saudagar yang jahat atau seorang pejabat yang jahat. Misalkan orang menyandang kuasa, menyandang pedang. Tapi jahatnya bukan main. Sangat tidak merakyat, tidak cinta orang-orang lemah. Orang seperti itu ya, bolehlah dia sekarang di atas angin.
Misalkan kalau dia naik daun sekalipun dia bukan ulat. Tapi kalau dia sok-sokan, gaya, orang mungkin takut atau beberapa orang menjilat karena punya kebutuhan. Ada perlunya nih. Tapi tidak sedikit di hati orang-orang itu, atau mungkin semua, mendoakan, mensyukuri kalau dia jatuh. Ya kan? Itu didengar loh sama Tuhan. Dengar. Jadi orang itu bisa mensyukuri Anda jatuh atau mensyukuri Anda diangkat. Itu didengar sama Tuhan. Seperti ada semacam polling. Tuhan itu tidak cari survei. Tapi Tuhan akan memperhatikan seruan orang banyak. Misalnya Dorcas di Kisah Para Rasul. Dorcas itu semua orang nangis-nangis waktu Petrus datang. Lihat loh, tunjukkan rajutan pakaian-pakaiannya janda yatim piatu. Berkata orang ini. Petrus terpaksa usir mereka karena orang seperti ini hanya bisa polling saja atau bisa survei. Tapi mereka tidak bisa bangkitkan. Disuruh keluar, Petrus bangkitkan Dorcas. Tapi kalau Anda baca sesungguhnya, Dorcas dibangkitkan juga karena proposal orang banyak kenal nggak kenal Tuhan. Kepada Allah yang Maha Kuasa, please, semua boleh mati, jangan yang ini. Tapi kalau semua orang sekelilingmu karena dikau jahat, semua mensyukuri kejatuhanmu dan tidak sabar melihat Anda tumbang. Ini orang jahat sekali. Kayaknya Tuhan juga bakal dengar. Sebatas itu manusia berdosa yang belum kenal Allah bisa mendoakanmu. Raja puasa. Dia sendiri bukan orang yang sudah diselamatkan. Raja puasa untuk Daniel. Dia puasa ke siapa dia gak tahu. Pokoknya tolong deh. Someone up there. Semoga di atas situ. Tolong Danielku. Tuhan berkata, aku gak akan dengar doamu, tapi aku akan perhatikan teriakanmu. Tapi dia dengarkan doa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, rekan-rekan itu. Datanglah kerajaanmu, how? Caranya gimana Tuhan akan rescue atau menolongnya. Tuhan dengarkan umat percaya. Saya harap orang-orang kiri kananmu tidak mendoakan kejatuhanmu. Karena mungkin kita bagus di gereja tapi di hidup sehari-hari, rugikan orang. Makan uang sana, makan uang sini, larikan rezeki orang. Jangan gitu ya. Atau orang yang jahat mulutnya. Jangan sampai orang-orang mengharapkan kejatuhanmu. Karena Tuhan juga akan memperhitungkan itu. Semoga kalau Anda ada apa-apa, yang nangis itu bukan dirimu, yang nangis itu tetanggamu. Mereka berkata, janganlah, orang lain boleh jatuh, jangan yang ini. Tuhan yang Maha Kuasa, sekalipun mereka tidak memanggil Yesus, dengarkan doa kami. Tolonglah tetanggaku ini. Bantulah mereka. Itu juga bentuk pemeliharaan Allah. Favor from men. Favor dari orang lain. Itu juga pemeliharaan Tuhan. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, Paulus pun berapa kali tolong sama perwira Itali, itu bukan orang percaya, tapi sahabat dia. Paulus sama orang itu masih agree to disagree. Dia mungkin shake hand dan berkata, saya sepakat sama kamu untuk tidak sepakat. Setuju untuk tidak setuju. Beda, orang Itali ateis sekali. Mereka waktu itu kan menyembah materi. Penjajahan Roma tuh, menyembah kaisar malahan. Paulus menyembah Yesus. Tapi dalam perbedaan mereka, Paulus itu sangat dikagumi sama perwira-perwira itu. Wah, ditolong. Saya berdoa tahun 2023 jemaat GMS Jabodetabek yang saya cintai. Jadilah berkat ya, jadilah terang dan garam itu tidak tentu Anda langsung menuntun orang ke keselamatan. Mungkin dari 100 orang di sekeliling saya tuntun 70 atau 75, 20 atau 25 tetap bersikuku tidak mau percaya. Tapi 100 adalah sahabat saya. Mungkin 99 yang satu lagi hater. Pembenci. Sekalipun Anda tidak bisa tuntun semua orang, Paulus berkata, aku berusaha jadi orang Yunani bagi orang Yunani, orang Yahudi bagi orang Yahudi. Supaya aku bisa memenangkan, realistis sekali, some of them, beberapa orang di antara mereka. None of us, tak satu pun di antara kita bisa memenangkan 100% dunia, sekeliling kita. Tapi keluarga, nggak bisa nego ini, harga mati. Keluarga saya satu-satu, semua 100% dalam Kristus. Saya berdoa, supaya gereja kita, jemaat GMS Jabodetabek, saya nggak berhak untuk bicara kepada gereja lain karena kami bukan gembalanya. Tapi kepada domba penggembalaan sendiri, izinkan saya berkata begini.
Anda harus jadi terang dan garam. Paling tidak orang-orang berdosa pun mengagumimu, cara hidupmu. Nanti lihat ya, ada banyak pemeliharaan Tuhan yang ekstra, itu akan terjadi lewat jalur itu. Paulus ketika lagi huru hara di sebuah auditorium, di sebuah ruang belajar, kan dia seringkali di kampus-kampus dia berkhotbah. Itu langsung ditolong, direscue oleh perwira Italia itu, lalu dibawa keluar. Lihat itu, begitu luar biasanya. Karena mereka ini sahabatnya, Paulus. Saya berdoa supaya Anda menjadi kekaguman Tuhan. Nanti lihat ya, ada beberapa berkat susulan tahun 2023 itu keluarnya dari jalur itu. Keluarnya dari jalur sana. Tapi orang yang jahat, setengah mati jahatnya, semoga aja sekalipun dia punya semuanya, kalau HP-nya mati atau hilang, terus dia tiba-tiba di daerah rawan lalu mogok mobilnya. Sendirian, bannya meletus, nggak tanggung langsung 3. Meletus 2 dapat 1 free. Semua kau turun ke bawah sana, beberapa preman-preman yang ada di situ, ya preman nggak bagus sih. Tapi semoga beberapa itu orang-orang yang mengagumimu. Melihat hidupmu dan berkata, aku nggak bersih seperti dia, aku ini orang jahat. Tapi ya, paling tidak aku kagum sama orang itu. Semoga mereka menolongmu bukan merampokmu. Saya berdoa pemeliharaan Allah akan nyata seperti itu Daniel, di kandang singa. Singa ini nggak jahat sama Daniel, sadarkah Anda? Singa itu waktu lihat Daniel, dia berkata, meow. Bersahabat tuh singa dan berkata, yang ini aku nggak demen makan yang ini. Bukan karena Daniel tidak, gimana lah, Daniel itu nggak kurus loh. Dia makan sayur. Yang lainnya semua pegawai raja itu makan daging, Daniel lebih gemuk dari mereka. Daniel nggak kurus kerontang, kurus kering. Coba Anda baca di Daniel pasal awal. Jadi singa juga mestinya bisa makan lah sedikit lah, paling tidak ini kan yam-yam. Ini singa-singa memang disengaja lapar. Tapi waktu turunkan ke sana, singa-singa itu seperti mewakili orang-orang berdosa. Bagaimana aku bisa makan yang kukagumi? Nggak bisa lah. Tapi waktu nanti singa ini diturunkan, bumerang orang-orang jahat yang jebak Daniel diturunkan ke bawah. Buffet, nyam-nyam, medium rare. Makan lahap habis. Sampai anak-anak istrinya pun dibantai sama singa. Saya harap Anda mengerti pemeliharaan Allah yang ajaib. Hal-hal yang jarang dikhotbahkan. Pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya burung merpati, tapi juga gagak. Hari itu Daniel dijaga singa yang harusnya memakannya. Do you realize the power of God? Kuasa Tuhan. Allah kalau pelihara seseorang ya, gagak itu nggak bisa bawa makanan. Kalau gagak bawa makanan jangan percaya. Kalau Anda mau titip sesuatu sama gagak, tengah jalan dimakan sendiri sama dia. Merpati bisa, gagak nggak bisa. Sampah pun dia mau kok. Itu dia obrak-abrik sampah. Waktu saya dulu sekolah di Kanada, itu saya paling benci gagak. Sampai saya suatu hari beli BB gun. BB gun tahu? Tembak itu loh, tembak angin tuh. Saya sudah tunggu pagi-pagi. Dulu kan saya begitu, saya tunggu. Ini gagak muncul, saya tembak satu-satu. Tapi habis itu kan saya baru bertobat. Roh Kudus bilang, jangan begitu ah. Ya udah. Saya berkata, untung lu gak. Karena dulu kamu dipakai Tuhan untuk Elia, jadi sekarang kau tidak kutembak. Jadi pendetamu itu dulu gitu. Saya bersyukur Tuhan itu kalau pelihara, dia bisa pakai gagak. Gak bisa lah gagak itu. Gagak adalah tipe teman yang berkata gini, aku datang loh dari mana, aku bawa oleh-oleh untuk kamu, mana? Sudah aku makan di tengah jalan. Itu bukan teman merpati, itu teman gagak tuh. Tuhan itu kalau melihara itu dahsyat. Jangan batasi dia. Ya. Tapi dimulai dulu dengan mentalitas yang benar. Daniel tidak bermusuhan dengan Allah dan Daniel tidak marah digitukan. Daniel tidak kepahitan, dia tidak bermentalkan korban. Tapi dia percaya sama Allahnya. Ayat 20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Raja buru-buru ke sana. Orang gak percaya aja bisa percaya mujizat, siapa tahu. Ayat 21, dan ketika ia sampai ke dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu. Suara raja sayu. Raja itu suaranya gentar.
Kok gentar apa? Cetar. Suaranya raja itu wah. Tapi hari itu suaranya lemah. Suara sayu dia berkata kepada Daniel, Daniel, you di situ, hamba Allah yang hidup. Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu sanggup melepaskan kau dari singa-singa itu? Tolong ya, tahun depan jawab orang-orang yang ragu sama Tuhan. Lewat hidupmu, jadikan hidupmu itu jawaban dan kesaksian. Bahwa Allahku sanggup melepaskan aku dari singa-singa itu. Saya berdoa tahun depan Allah memelihara jemaat Gereja Mawar Sharon tercinta. Sehingga hidupmu menjadi jawaban nyata. Kalau di luar sana ada orang bimbang, kira-kira Allahnya orang Kristen bisa nggak ya memelihara umatnya dari zaman masa krisis ekonomi? Atau bisa nggak ya memelihara mereka dari segala macam problema? Semoga hidupmu menjadi jawaban yang terlalu jelas bagi mereka. Yes, Allahku bisa, Allah orang Kristen mampu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ayat 22 lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Dia nggak berkata, ya raja lu kok begitu. Enggak loh. Daniel nggak bermentalkan korban dia. Hebat ya. Dia nggak kepahitan. Kalau saya jadi Daniel ya, katanya teman, kenapa kau jual aku? Kan pakai cincinnya raja sekalipun raja terpaksa. Tapi kan raja harusnya, harusnya kalau mau kan bisa ya. Karena dia raja kan. Cuma dia sungkan aja sama pegawai-pegawai negerinya. Karena raja ini terjebak juga. Dia buat peraturan, dasar raja ini kan gak punya Roh Kudus di dalam hati. Jadi dia itu gegabah. Dia buat peraturan, lalu habis itu dijebak. Peraturan itu yang kipas-kipas juga orang-orang kiri kanannya. Lalu dibuatlah undang-undang itu supaya nanti menjegurkan Daniel dan umat pilihan Allah di Babilonia. Jadi raja itu akhirnya senjata makan Tuhan. Dia baru tahu, oh ternyata aku ini diset untuk lawan anak-anak Tuhan. Diset misalnya untuk lawan orang-orang Kristen gitu. Dan akhirnya dia menyesal juga percuma, gak bisa apa-apa. Dia gak bisa telan ludahnya sendiri kan, dia gak bisa balik kucing kan. Akhirnya dia teken itu. Menurut saya harusnya Daniel tetap kecewa lah sebagai manusia ya. Pasti kecewa lah. Aku ditumbalkan. Tapi Daniel gak pernah bermentalkan korban. Makanya itu Allah pelihara. Orang kalau mengasihani diri sendiri tidak ada pemeliharaan Allah. Kenapa? Karena sudah ada yang mengasihimu, yaitu dirimu. Tapi orang kalau tidak bela diri, tidak mengasihani diri, orang itu dikasihi sama Allah. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu balas, aku gak balas. Karena pembalasan milikku. Kalau sudah kau ambil, ya kau mencuri. Aku tidak akan membalas untukmu. Serahkanlah pembalasan itu padaku. Jangan mengasihani diri sendiri, bermental korban. Aku ini gini karena dia, karena begitu. Maka Yesus tidak akan mengasihimu. Nanti kalau berlebihan kasih, nanti overdosis gimana? Tapi kalau Anda tidak mengasihani diri sendiri, Allah akan menunjukkan kasihnya dengan cara yang dahsyat padamu. Saya pelajari sesuatu. Saya punya pilihan A dan B. Opsi saya itu selalu dua. Apakah ini aku lakukan untuk diriku atau aku izinkan aja biarkan Tuhan yang lakukan untuk saya ya. Saya mendingan Tuhan lah, Tuhan kandidat yang lebih baik. Paham maksud saya ya? Saya harap Anda siang-siang begini bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Semoga Anda bisa, semoga bisa masuk. Dan Daniel ini dibela sama Tuhan. Ayat berapa ini? Ayat 23, lalu ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Malah Daniel memberkati raja. God bless you, kekalah hidupmu, long live the king. Wow, saya kagum, so sweet Daniel ini. Ini orang yang jegurkan dia ke singa sekalipun terpaksa tapi tidak berbuat apa-apa. Buktinya nanti dia mau rampas semua, ambil semua musuh Daniel juga bisa. Raja kan zaman dulu kan nggak pakai voting. Ini raja itu by birth, raja dari lahir. Tapi Daniel bisa berkata, kekalah hidupmu. God bless you. Can you do that? Bisakah kita itu memberkati musuh-musuh kita? God bless you. Ya. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku Raja aku tidak melakukan kejahatan. Biarkan kalau ngomong itu pas-pas saja. Kalau kita membela diri itu cuma satu kalimat.
Dia cuma satu kalimat aja, nggak perlu terlalu kepanjangan. Dia berkata, aku nggak melakukan kejahatan sama raja, oke, supaya skornya itu jelas. Kalau memang Anda harus buka mulut untuk klarifikasi sesuatu, simple aja. One sentence. Tapi kalau Anda mau memberitakan firman, menjelaskan, kayak sekarang saya menjelaskan begini, ini perlu menggali loh otak hati sanubari. Saya gali untuk membuat Anda itu bisa ngerti semua yang Tuhan hendak katakan. Tapi kalau saya disuruh jelaskan tentang diri sendiri, biasanya saya cuma satu kalimat. Kenapa Pastor begini-gini? Ya, paling saya cuma ngomong satu kalimat simple apa. Jangan cerewet untuk diri sendiri. Cerewetlah untuk orang lain. Untuk kebaikan mereka. Nanti lihat ya, Allah yang memeliharamu. Pembelaan itu ada, pembelaan Tuhan. Mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariknya Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena, garis bawah, karena ia percaya kepada Allahnya. Justru iman Daniel bertumbuh di kandang singa. Jangan jadi orang Kristen yang mudah menyerah. Kalau lagi gak ada apa-apa, bertumbuhlah. Kalau ada apa-apa, hidupmu semakin bertumbuhlah. Anehnya orang Kristen kalau dihimpit masalah lari. Kalau kena tekanan meninggalkan Tuhan. Itu apa-apaan. Bukannya justru kalau kita ada problema itu semakin membutuhkan Dia. Jangan jadi orang yang gak jodoh gitu loh sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita saat keadaan baik-baik. Tapi saat keadaan buruk, ketika kita letih lesu berbeban berat, malah justru kita harus datang secara sengaja, datanglah kepadaku. Itu bukan berarti tadinya kita gak bersama Tuhan. Bersama dengan Tuhan fine-fine saja kan. Yesus menyampaikan firman itu bersama murid-muridnya. Jadi muridnya kan selalu bersama Dia. Tapi waktu mereka letih lesu dan berbeban berat, Yesus berkata, maka kamu harus semakin merapat. Datanglah lebih sengaja lagi. Kalau dulu itu hamparan satu hentangan tangan seperti ini. Tapi kalau sekarang dalam masalah, malah Anda berada di gendongan. Ini klasik sih, klise. Seperti ada satu tulisan itu footprints atau jejak kaki di pasir. Ada kata-kata indah sih, ini bukan firman Tuhan, tetapi ini kata-kata puisi. Ketika aku melihat jejak kakiku dengan Tuhan di sebuah pantai, aku bertanya sama Tuhan, kenapa tiba-tiba jejak kaki itu cuma tinggal sepasang waktu aku dalam masalah? Di mana engkau Tuhan? Lalu Tuhan berkata, tidak, aku menggendongmu saat kamu dalam problema. Nah itu klise lah ya. Tapi intinya adalah, kalau orang Kristen itu fine-fine saja, tetap sama Tuhan. Tapi waktu kita dalam masalah, harusnya jejak kaki kita memang tinggal satu pasang. Karena kita digendongnya. Orang yang letih lesu dan berbeban berat, malah justru harus datang. Lu tadi kan sudah di sebelahnya, datang itu berarti hakmi. Jangan lari. Banyak orang Kristen itu gitu, makanya gak pernah lihat pemeliharaan Tuhan yang beneran. Karena waktu dia berada di kandang singa, dia meninggalkan Tuhan. Bukannya justru di kandang singa itu kesempatan bagus untuk kita melihat pertolongannya nyata. Hanya karena pertolongan bukan datang, bukan berarti Tuhan gak ada. Tahun depan kalau the going gets tough, kalau perjalananmu jadi sulit atau susah, sukar, justru harus ke gereja. Justru harus melayani. Justru harus memberitakan Injil. Justru harus berdoa. Justru terus memberi diri terutama. Justru harus merapat. Justru harus saat teduh secara pribadi. Justru harus lebih sungguh. Amin. Karena ia percaya kepada Allahnya, makanya dia lepas dari singa. Raja memberi perintah lalu diambilnya orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Belum nyampe, singa-singa itu langsung menerkam mereka. Bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Betapa ganasnya pembunuhan yang terjadi akibat hukuman Allah. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada Anda sebagai rangkuman hari ini. Seperti biasa, catatlah doa di kandang singa dan menuai pemeliharaan Allah, sebuah nubuatan untuk tahun depan. 1, menjadi korban.
bukanlah alasan untuk bermentalkan korban. Itu dua hal yang berbeda ya, tolong jangan dijadi satu. Bentar, ini lagi pada foto. Udah, sana, bentar ya. Menjadi korban bukanlah alasan untuk bermentalkan korban. Si Daniel juga bukan hanya korban, dia juga minoritas. Jangan bermentalkan minoritas ya, aku satu-satunya Kristen di kantorku. Itu omongan apa tuh? Satu-satunya Kristen cukup kok. Tuhan di situ, Anda mayoritas. Aku minoritas begini, kekristenan adalah minority di Indonesia. Pengakuan macam apa itu? Tuhan gak perlu banyak-banyak orang, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di situ. Seluruh bumi berpusar di sana nanti. Gak boleh bermentalkan minoritas itu. Gak bisa. Saya juga dipakai Tuhan sejak saya muda. Gak ada saya juga bermentalkan muda. Berapi-api seperti muda-mudi. Bermentalkan muda? Enggak. Janganlah kau dipandang muda. Tunjukkan lewat cara hidupmu, prinsipmu, pendirianmu, imanmu, dan kesucianmu. Jangan bermentalkan korban. Kalau mau dipelihara Allah, Anda harus beriman. 2, justru saat tidak berdaya, berdoalah agar Tuhan menjadi nyata. Bukan sebaliknya, saat gak berdaya, malah bye-bye sama Tuhan. Jangan lari dari hadiratnya, justru saat tidak berdaya, berdoalah agar Tuhan menjadi nyata. Ini lagi foto kan? Berdoalah ya, agar Tuhan menjadi nyata, oke? 3, setelah berdoa, nah ini, jangan berdoa melulu, setelah berdoa itu ada aminnya. Setelah berdoa, setelah amin, tinggallah dalam iman doa itu agar terpelihara oleh janji Allah. Gak ada ceritanya Daniel dilempar ke gua singa, langsung terus berdoa komat kami terus menerus, enggak sih. Doa itu action doanya, beraksinya. Doa itu memang spirit, roh doa. Itu kan dibawa terus, itu hati yang terus bersekutu dengan Yesus. Tapi aktivitas doa kan gak 24 jam sehari. Setelah Anda amin doa itu, tinggallah dalam iman doamu itu. Jangan setelah doa berkata, apa Tuhan dengar ya doa saya? Kalau gitu jangan diaminkan. Kalau Anda masih mau itu jadi surat terbuka, cek tidak ditandatangan. Jangan diserahkan ke customernya atau ke siapa yang Anda serahkan itu. Anda tidak dan saya tidak berhak berkata amin kalau nanti kita cabut lagi. Tuhan dengar gak ya? Kalau Anda sudah amin itu berarti sudah yes Lord. Setelah amin, after amin itu penentuan. Waktu dia dilempar ke gua singa, Daniel lihat singa itu dan dia tenang. Dia tinggal dalam iman doanya sendiri. Alkitab tidak mencatat dia berdoa sebelum dilempar dalam gua singa. Tapi saya yakin Daniel itu seorang manusia pendoa. Dia doanya itu 3 kali dan untuk itulah dia dilempar ke gua singa. Karena dia tidak berdoa pada patung tersebut yang dibuat oleh Raja Babel, Babilonia. Daniel pasti berdoa, gak adalah orang sakti. Waktu dia tahu dia akan segera ditemui ajalnya, dianiaya, dia pasti sembahyang. Gak dicatat persisnya kapan, tapi dia adalah seorang yang tekun berdoa. Saya yakin setelah dia amin, dia dilempar ke gua singa, dia gak terus 24 jam di dalam gua itu berdoa. Sisanya selebihnya setelah amin, dia tinggal dalam iman doanya sendiri. Maka dia dipelihara, singa-singa itu gak nafsu makan dia. Dia dipelihara dalam iman doa itu. After you pray, believe. Setelah kau berdoa, percayalah. Tinggallah dalam iman doamu itu. Jangan pelin-pelan. Yakobus katakan orang pelin-pelan gak dapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Apalagi sama Tuhan, sama doanya sendiri aja ragu kok. Apalagi sama Tuhan yang dia tidak lihat dan dengarkan secara audible. Kalau sama doa sendiri ragu, nanti kalau lawan iblis juga ragu. Sama diri sendiri aja masih perang kok, apalagi sama orang sama roh jahat. Jangan perang dengan dirimu sendiri. Kalau Anda tidak yakin ini doa kehendak Tuhan, enggak, Anda baca firman, Anda kan tahu sendiri apa kehendak Tuhan atau bukan. Dan kalau Anda berdoa memohon, meskipun kita tetap serahkan ke Tuhan hasil akhirnya, percayalah setelah doa dan amin, tinggallah dalam iman doamu itu. Nah maka dia akan dipelihara. Sehingga waktu dia dilempar ke gua singa, Daniel tidak bau daging karena memang dia gak kedagingan.
Dia terlalu wangi untuk singa. Singa gak suka yang wangi-wangi gitu untuk dimakan. Singa suka yang nyam-nyam. Yang lezat. Bau daging, bau darah. Coba lihat. Daniel gak bau darah. Karena dia gak perang sama dirinya. Dia dipelihara sempurna dalam janji-janji Allah. Allah berjanji memelihara dia, masuk begitu aja. Sadrak, Mesak, Abednego percaya sekalipun dia gak tahu hasil akhirnya. Ternyata jauh melebihi yang dia duga. Dia dilempar masuk itu, bahkan tubuhnya pun pakaiannya, topi, rambutnya gak hangus, gak ada bau api. Because after amin, setelah amin, kalau Anda itu tinggal dalam iman doamu sendiri, iman firman, wow, dipelihara dalam janji Allah. Orang Kristen tuh bisa doa, tapi setelah doa itu loh biasanya bolong-bolongnya. Jangan perhatikan waktu doa saja. Perhatikan after you pray. Don't live as one who hasn't prayed. Jangan hidup sebagai orang yang belum berdoa. Hiduplah sebagai orang yang pasca setelah berdoa. Tunjukkan. Masih mandul nih. Belum punya keturunan, tapi dia mengubah namanya dari Abram, nama biasa jadi Abraham. Yang artinya beda total. Bapak segala bangsa. Live in the faith of your own prayer. Live it. Live it out. Hidupi iman doamu sendiri. Ya? Sudah dicatat semua? Jangan bermental korban, sekalipun jadi korban. Saat tidak berdaya justru minta Tuhan nyata. Dan setelah berdoa, tinggallah dalam iman doamu sendiri. Agar terpelihara oleh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. God bless you.